Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Teorema sisa. Oke, untuk teorema sisa kali ini sebenarnya tanpa kalian sadari kita sudah membahasnya sejak di operasi pembagian polinomial, di mana ada fx yang sama dengan gx dikali hx ditambah si sx. Oke. Nah, untuk keterangannya tentu sudah pernah kita tulis ya, bahwa fi itu adalah si suku banyaknya atau polinomialnya. Saya tulis di sini. Si fx adalah suku banyak atau polinomial, sedangkan untuk si gx, saya tulis di sini, itu adalah pembagi hx hasil bagi, dan sx itu adalah sisa dari operasi pembagiannya. Lah, di sini kita nanti fokusnya di sx. Nah, untuk mencari fx sebenarnya ada berbagai macam cara, dari menggunakan Horner, Porogapit, maupun si Horner Kino. Tetapi nanti di teorema sisa ini soalnya bukan mencari sisa biasanya, tetapi yang diketahui adalah si sisa untuk mencari sisa yang lain atau untuk mencari si suku banyaknya. Oke, yap. Tanpa berlama-lama, kemarin kalian sudah saya kasih gambaran sedikit tentang tentang si teorema sisa di pertemuan sebelumnya, di mana saya hapus ya, di mana ada dua nomor yang saya jelaskan di dalam pertemuan yang kemarin. Yang pertama, misalkan kita punya suatu fungsi polinomial fx di mana ada x kuadrat dikurangi 6x min 8 dibagi siapa? X plus 1. Oke. Nah, untuk soal jenis seperti ini, yang misalkan yang ditanya adalah tentukan sisa pembagiannya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, sebenarnya ada cara cepat untuk mencari si sx. Oke, cara cepat seperti apa? Nanti sebelum kita masuk ke cara cepat, kita gunakan cara konvensional terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara konvensional yang saya gunakan di sini ada menggunakan metodenya si Horner, di mana ada 1 min 6 dan 8, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Kita garis siku. Setelah itu, kita kalikan dengan siapa? Kita kalikan dengan, nah ingat, x plus 1 itu kan si pembaginya. Maka yang ditulis di sini adalah x plus 1 yang sama dengan 0. Pindahkan x plus 1-nya. Diketahui x negatif 1. Turun 1. 1 dikali min 1. Min 1 dikali 1. Min 1. Min 7. Min 1 sama min 1 dikali min 7. Ketemu berapa? Ketemu 7 ditambah, ini tambah ya, 8 ditambah 7, ketemu 15. Cara mencari sisanya gimana? X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1, ketemu SX nya pasti berpangkat 1. Itu bukan mencari SX, untuk mencari HX, Untuk mencari HX nya
sama dengan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1. Oke, berarti ini ketemu X pangkat 1 min 7. Sedangkan untuk SX-nya sama dengan 15. Oke. Yap, jawabannya adalah 15. Itu menggunakan metode konvensional. Nah, sekarang kita gunakan cara lain. Nah, sebenarnya kalau kalian ketemu soal seperti ini, cara lain yang bisa kalian gunakan adalah dengan cara apa? Menginputkan X plus 1 yang sama dengan 0. Berarti X yang sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan. Maka ketemu F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi berapa? 6 dikali min 1 min 8. Oke. Astagfirullah, di sini ada kesalahan. Sorry. Di sini seharusnya negatif 8 ya. Oke, mohon maaf. Berarti di sini bukan 15, tetapi berapa? Min 1. Mohon maaf. Oke, seharusnya adalah min 1. Sorry, di sini seharusnya min 8. Oke, berarti SX-nya yaitu min 1. Oke, lanjut. Min 1 kuadrat, 1 min 6 ditambah dikali min 1 plus 7 min 8. Sama dengan negatif 1. Berarti sisa sama dengan negatif 1. Sama sebenarnya untuk mencari sisa. Tapi untuk mencari sisa jenis soal yang pertama seperti ini, kalian bisa gunakan metode manapun, yang penting kalian paham tentang konsep dari si SX tersebut. Oke, dan saya rasa nggak ada masalah ya untuk contoh atau jenis soal yang nomor 1 seperti ini. Nah, kemarin waktu di UHP kebanyakan masih banyak yang salah di sini nih, operasi penjumlahannya. Ingat, baris yang paling atas juga ikut dioperasikan ya, bukan hanya baris yang nomor 2 atau nomor 3-nya saja. Kemarin di UHP kemarin banyak sekali yang tidak menjumlahkan baris yang paling atasnya. Mengakibatkan apa? Jawabannya secara otomatis belum tepat. Ya, ingat, yang di atas juga harus dioperasikan. Oke. Nah, untuk yang nomor 2, saya hapus ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini sudah masuk ke dalam teorema sisa, di mana diketahui adalah sisanya nomor 2. Soalnya jika diketahui fx dibagi berapa? X min 1 bersisa 2. Terus fx dibagi X plus 2, dia bersisa negatif 1. Nah, pertanyaannya, tentukan sisa jika fx dibagi X min 1 dikali X plus 2. Nah, untuk jenis soal yang nomor 2 ini sudah masuk ke teorema sisanya. Oke, untuk teorema sisa seperti ini, berarti yang kita cari terlebih dahulu itu apa? Fx.
fx-nya. Yup, sebenarnya tanpa mencari fx-nya, kita sudah bisa langsung menentukan sisanya. Asalkan apa? Si pembagi yang ditanyakan itu soalnya sama, bukannya soalnya sama. Yang ditanyakan sama dengan yang diketahui. Jadi kita tidak usah repot-repot mencari si fx-nya. Jadi langsung bisa kita cari si sx-nya. Nah, jawab. Nah, dari jenis yang nomor 2 dapat kita ketahui bahwa ada suatu polinomial dibagi oleh x pangkat 1. Dia bakal bersisa x pangkat 0. Nah, dari sini coba kalian perhatikan ciri-cirinya. Jika fx ternyata dibagi oleh x min 1, dia memiliki sisa 2. Nah, dari pola ini, coba kalian amati, ternyata ada yang menarik. Nah, kalau si pembaginya berpangkat 1, di sini pangkat 1, maka sisanya dia berpangkat 0. Oke, berarti jika nanti yang ditanyakan fx per x kuadrat, ini misalnya x dikali x kuadrat plus x min 2. Kalau kita kalikan distributif, jadinya seperti ini ya. Nah, ingat, kalau pembaginya yang saya kotak ini, pembaginya berpangkat 1, maka sisanya berpangkat 0. Nah, di sini ternyata si pembagi yang saya kotak di sini, dia berpangkat 2. Oke, maka sisa yang titik-titik kayak kotak di sini, dia pasti berpangkat 1. Oke, ya, saya ulangi lagi. Dari jenis yang nomor 2, nah kalau dilihat dari soalnya, dapat kita lihat, jika ada fx dibagi x min 1, artinya apa? X min 1 ini kan pangkat 1 nih, ya kan? Pangkat 1. Maka sisa yang diketahui ternyata pangkatnya 0. Nah, tentukan sisa jika fx dibagi x min 1 dikali x plus 2. Kalau kita menggunakan perkalian distributif, maka dia bakal jadi suatu pembagi dengan pangkat 2. Beda dong, pangkat 1 dan pangkat 2, sisanya ya jelas berbeda. Nah, kalau si pembaginya berpangkat 2, maka untuk sisanya yang saya kotaki titik-titik di sini, dia pasti berpangkat 1. Itu sebagai acuan kita dalam menentukan si sisa. Ya. Oke, lah dari sini saya hapus ya, silakan ditulis dulu. Oke, saya hapus. Nah, tadi jika ada fx yang sama dengan tadi, urutannya apa? Gx dikali hx plus sx. Gx itu adalah si pembagi. Jika ada pembagi x min 1 dikalikan hasil hx ditambah sisanya 2, maka dia bakal bersisa 2. Nah, secara otomatis, kalau ada fx yang sama dengan x min 1 dikali x plus 2 dikalikan hx, maka sisanya tadi berpangkat berapa ya? Berpangkat 1. Lah, bentuk umum dari pangkat 1 sendiri itu adalah siapa? Ax plus b. Saya kasih tanda kotak. Oke, saya ulangi lagi. Dengarkan secara baik-baik. Jika kalian ketemu soal untuk teorema sisa di mana yang diketahui adalah sisa dan yang ditanyakan adalah polinomialnya atau yang ditanyakan adalah si sx-nya, maka
secara otomatis kalian langsung tertuju ke teorema sisa, ya, bukan ke sisa yang operasi Horner dan yang lain-lain, tapi langsung ke teorema sisanya. Nah, jika ada suatu polinomial dibagi pangkat 1, dia bersisa pangkat 0. Oke, lah x plus 2-nya secara otomatis sama, sisanya adalah negatif 1. Nah, ternyata yang ditanyakan adalah pembaginya berpangkat 2. Nih, 2. Secara otomatis sisanya dia pasti berpangkat 1. Lah, kalau pembaginya berpangkat 3 gimana, Pak? Kalau pembaginya berpangkat 3, secara otomatis sisanya berpangkat 2. Untuk pangkat 2, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya, jadi jangan gunakan patokan ax plus b semua. Tergantung dari si pembaginya. Pembaginya dia berpangkat 1 kah, atau berpangkat 2 kah, atau berpangkat 3 kah, atau berpangkat n. Ya, oke. Di sini untuk kejadian yang soal nomor 2, ternyata pembaginya itu berpangkat 2. Secara otomatis sisanya dia pasti akan berpangkat 1. Ya, mudah-mudahan didengarkan dengan baik dan seksama supaya kalian paham betul tentang teorema sisa ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita kan tadi sudah punya nih ax plus b-nya. Dan kita sudah punya x min 1 dan x plus 2. Nah, kita bakal mencari sisanya untuk ax plus b-nya. Nah, caranya seperti apa? Kebetulan untuk soal yang jenis nomor 2, siapa? Pembagian yang diketahui sama dengan pembagi yang akan dicari untuk faktornya. Secara otomatis, saya garis bawah di sini, mudah-mudahan nanti bisa cukup ya. Maka secara otomatis, yang pertama dulu, jika ada x min 1, ingat disama dengankan dengan si 0. Maka ketemulah x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 ini kita masukkan ke ax. Ketemu a dikali x, x-nya 1, ketemu a plus b. Sama dengannya berapa, Pak? Sama dengannya sisanya 2. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Pembagian pertama, x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 nih. Nah, x yang sama dengan 1 ini masukkan ke sisa yang akan dicari. Oke. Nah, ketemu. Setelah ketemu, di sini tinggal kita masukkan x-nya. A dikali 1 ditambah b. Ketemu a plus b. Sama dengan 2. 2 dari mana? Ingat, 2 dari sisa yang diketahui. Ya, 2 dari sisa yang diketahui. Oke, terus yang kedua. X plus 2 sama dengan 0. Maka ketemu x-nya berapa? Negatif 2. Masukkan. Negatif 2 dikali ax. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Ketemu min 2a plus b. Sama dengannya berapa? Sama dengannya negatif 1. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita eliminasi untuk mencari a maupun b-nya. Nah, b-nya udah sama nih. Langsung kita kurangi saja. B dikurangi b hilang. Min a dikurangi min 2. Ketemu? Min 3. Min 3 a. Min 3. 1 min plus, nggak ada minnya, sorry. Sama dengan 2 min. Ketemu plus 3 juga. A-nya sama dengan 1. Sedangkan B-nya masukkan ke sini. Oke. B-nya, A-nya kan dimasukkan 1 nih. Pindah ke ruas kanan. A plus B. B-nya ternyata 1. Mengakibatkan A udah ketemu, B udah ketemu. Kita masukkan ke dalam sini. AX plus B. Maka X-nya sama dengan A-nya 1 nih. Berarti X plus 1.
Tuh, ketemu seperti itu untuk mencari Sx-nya. Oke. Yap, silahkan dicatat terlebih dahulu dan dipahami lagi ya, kenapa bisa sampai ketemu seperti itu. Jadi, mudah-mudahan kalian tidak men-skip untuk video ini, karena apa tadi, kalau di-skip secara otomatis nanti ada beberapa bagian yang kalian lewatkan. Ya, saya harap kalian tidak men-skip untuk video ini. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu dan dipahami kembali. Oke, yap, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, di contoh yang nomor 3 ini, kita punya soal seperti ini. Diketahui fx jika dibagi x min 1, dia bersisa 8. Terus jika dibagi x plus 2, dia bersisa negatif 1, koma. Dan jika dibagi x kuadrat plus x min 2, hasil baginya yaitu x kuadrat plus 1. Tentukan x-nya. Oke. Nah, dari soal yang diketahui, coba kalian perhatikan baik-baik untuk apa saja yang diketahui. Jawab. Dari sini soal yang nomor 3 ini diketahui ternyata kita bakal mencari si fx dengan pembagi x plus 1. Saya langsung tulis saja ya. X plus 1. X min 1. Jika ada fx dibagi x min 1, dia bakal bersisa 8. Jika dia dibagi x plus 2, dia bersisa negatif 1. Nah, coba kalian perhatikan x kuadrat plus x min 2-nya. Nah, kalau kita jabarkan, kira-kira jadi berapa? Yap, sama. Jadinya adalah x min 1 ditambah
dikali X plus 2. Oke. Yap. Jika ada, di sini saya tulis ya, X kuadrat plus X min 2. Dia bakal bersisa X kuadrat plus 1. Maka dapat disimpulkan, sisa untuk si pembagi X kuadrat plus X min 2 ini, dia bakal bersisa AX atau pangkat 1. Oleh karena itu, kita tinggal masukkan ke dalam bentuk yang seperti tadi. X sama dengan 1. Dan kita masukkan X yang sama dengan negatif 2. Ayo coba kita masukkan. Berarti kita ketemu, nah tadi yang saya ngomong. Ini bukan sisa ya. Sorry. Ini bukan sisa. Tapi sih hasil bagi, sorry. Sisanya pasti dia adalah AX plus B. Oke. Yang tanda panahnya adalah sisa. Tadi yang diketahui adalah hasil baginya. Maka tinggal kita masukkan ke dalam AX plus B-nya. Baik, ketemu A plus B yang sama dengan berapa? 8. Yang satunya min 2A plus B sama dengan min 1. Oke. Tinggal kita cari A dan B-nya. Karena B-nya sudah sama, maka tinggal kita kurangi saja. Oke. Berapa? 3A sama dengan 9. A sama dengan 3. B-nya sama dengan berapa berarti? B-nya berarti 5 ya. Oke. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Tinggal kita masukkan ke dalam Fx. Oke, tadi masih ingat nggak urutannya untuk mencari Fx? Fx sama dengan siapa ya? Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Oke. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang di bawah. Ketemu X kuadrat plus X min 2 dikali HX-nya berapa? Nih, HX-nya udah ketemu. Yaitu X kuadrat plus 1. Ditambah SX-nya berapa? SX-nya berarti di sini kita punya 3. X plus 5. Sama dengan. Oke. Silahkan dioperasikan. Kira-kira menghasilkan berapa? Yap. Gunakan operasi perkalian distributif ya. Oke, silakan dikalikan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? Saya tunggu 30 detik. Oke, sudah? Gimana? Sama nggak kira-kira? Temu X pangkat 4 plus X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 4 X plus 5. Oke, sama nggak kira-kira dengan hasil penjabaran kalian? Mudah-mudahan sama ya. Oke. Oke, yap. Rasanya kurang afdol kalau kalian tidak mencoba satu nomor ya.
Oke, di contoh yang nomor 4 nanti silahkan kalian coba kerjakan di buku kalian. Oke, saya hapus ya. Nah, di contoh yang nomor 4 saya punya soal seperti ini. Diketahui fx jika dibagi x kuadrat plus 4x plus 3, dia bakal bersisa 2x plus 17. Terus apabila fx dibagi x kuadrat min 4, dia bersisa 3x min 5. Tentukan S x jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6. Oke. Yap, untuk contoh yang nomor 4 ini silahkan kalian kerjakan dan silahkan kalian coba di buku masing-masing. Setelah itu silahkan kumpulkan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa dikasih kelas dan nomor absen sebagai penunjang nilai tugas kalian. Oke, saya akhiri cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.